Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang banyak sekarang merindukan ya kepemimpinan seperti Pak Harto dengan men-share video-video lama Pak Harto ketika berjumpa dengan kepala negara, profil internasionalnya dan kekalamannya dalam menerima tamu atau berkunjung ke suatu negara. Kenapa orang rindu? Karena mereka mungkin ingin merindukan presiden yang berwibawa ya, dan yang nggak perlu masuk gorong-gorong dan nggak perlu melempar-lempar kaos dari mobil kepresidenan yang semuanya itu meruntuhkan harga diri sang presiden. Tetapi meskipun Pak Harto kemana-mana pakai bahasa Indonesia dan diterjemahkan, itu justru dengan penampilan internasionalnya yang menghargai bahasa Indonesia dan tidak berusaha untuk menjadi orang yang ke Inggris-Inggrisan, itu membuat orang sekarang itu rindu ya terhadap Pak Harto, pemimpin yang sangat disegani di kawasan ASEAN dan juga sangat disegani di level atau di fora internasional. Dan itu semua ya, kebanggaan terhadap seorang presiden, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki presiden yang sangat patut, sangat pandai menghargai penampilan dirinya sendiri, yang betul-betul menjaga marwahnya sendiri sebagai pemimpin rakyat, itu betul-betul dirindukan dan dicintai kehadirannya kembali tanpa harus mengulang sistem otoritarianisme yang dikembangkan di akhir kepemimpinan Pak Harto. 25 tahun kepemimpinan Pak Harto tentu adalah sangat kokoh ya, sejak 67, setelah 25 tahun dia tergoda oleh nepotisme dan mengangkat atau mengembangkan bisnis-bisnis anak-anaknya, dan di situ kejatuhan seorang pemimpin karena sangat mementingkan kelompoknya sendiri, terutama keluarganya sendiri. Nepotisme itulah yang menghancurkan ujung kekuasaan Soeharto. Tetapi di awal-awal 25 tahun pertama kepemimpinan Pak Harto begitu membanggakan sebagai warga dunia atau sebagai warga Indonesia. Kita betul-betul merasakan kehadiran seorang pemimpin atau seorang presiden yang sangat berwibawa dan sangat merakyat, tanpa harus masuk gorong-gorong dan tanpa harus melempar kaos untuk rakyat yang berebutan dari jendela mobil kepresidenan RI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, 69 members. 69 members. 27 contributions and 47, 42. All right, gentlemen, have you got it? This way, please. Help us make the Para yang mulia dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka lebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota kelompok Asia Afrika untuk bertemu pada sore hari ini. Saya merasa bahwa kunjungan ke markas besar PBB tidak akan sempurna kalau saya tidak dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan para yang mulia
para sahabat dari benua Asia dan Afrika. Kiranya tidak perlu saya ulangi di sini apa arti solidaritas Asia dan Afrika bagi Indonesia. Kami di Indonesia masih teringat pada waktu tahun-tahun antara 1945-1950, sewaktu Indonesia belum menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Dewan Keamanan berulang-ulang membicarakan perjuangan kemerdekaan kami. Pada waktu itu, walaupun jumlah negara-negara Asia, Arab, dan Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa belum banyak, tetapi mereka tanpa ragu-ragu membantu perjuangan kami itu. Kita juga masih teringat bagaimana Indonesia bersama-sama dengan kelompok Asia Afrika pada tahun-tahun 1950-1960 menyuarakan dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pendirian bersama untuk mencapai perdamaian dan kemajuan dunia yang bersih dari kolonialisme, rasialisme, dan apartheid dengan menempuh jalan aktif dan bebas tanpa a priori mengikat diri kepada kepentingan-kepentingan blok negara-negara besar. Dalam pada itu, kita pun teringat bagaimana Indonesia mengalami suatu krisis di pertengahan 1960-an yang dipertandai dengan radikalisme yang ekstrim dan yang memuncak dengan keluarnya kami dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian kami merasa perlu untuk menegakkan kembali garis politik luar negeri Indonesia yang sungguh-sungguh bebas aktif dan non-aligned, memelihara hubungan tetangga baik dan kerjasama internasional dengan kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960-an. Dalam segala fase yang sudah itu, Indonesia selalu memperoleh uluran tangan persahabatan dan pengertian yang baik dari seluruh kelompok Asia dan Afrika. Karenanya, maka perkenankanlah saya di sini atas nama negara dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kelompok Asia Afrika yang selalu menunjukkan persahabatan dan kerjasama dengan perwakilan tetap Republik Indonesia. Dalam pada itu Indonesia dewasa ini memusatkan seluruh perhatiannya, tenaga dan pikirannya kepada masalah pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi, suatu masalah yang tidak ringan dan yang memerlukan pula landasan kerjasama internasional di dalam dan di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami berpendapat bahwa juga dalam sidang ini, solidaritas Asia Afrika adalah perlu sekali disuburkan demi kelancaran kerjasama ekonomi dan sosial antara negara-negara yang telah berkembang dengan negara-negara yang sedang atau kurang berkembang. Saya menyadari bahwa di benua Asia dan Afrika dewasa ini terdapat daerah-daerah ketegangan yang merupakan bahaya laten terhadap perdamaian dunia dan kemajuan negara-negara Asia Afrika, Asia Tenggara, Asia Barat atau Timur Tengah, dan seluruh daerah Afrika Selatan adalah tempat-tempat sumber ketegangan yang saya maksudkan di atas. Pada hemat saya, ketiga-tiganya adalah menyangkut suatu masalah yang fundamental sama. Apa yang sedang berkecamuk di tiga daerah tersebut pada hakikatnya adalah suatu proses dekolonisasi yang sedang deras berjalan ke arah nation building dengan saling bertarung dan saling terjalin proses integrasi dan proses disintegrasi, diganggu dan dihambat oleh permainan kekuatan-kekuatan dari luar daerah tersebut. Kami dari Indonesia berpendapat bahwa dalam proses sejarah yang demikian itu, kita semua tidak dapat bersikap lain daripada memainkan peranan sebagai katalisator untuk memenangkan proses integrasi
atas disintegrasi. Dengan jalan kerjasama regional di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, sesuai dengan dasar-dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga setiap bangsa memiliki ketahanan nasional yang sekaligus dapat menetralisir daerah-daerah tersebut dari permainan kekuatan dari luar. Indonesia percaya bahwa kita memiliki dasar-dasar bersama yang kuat ke arah itu. Yang saya maksudkan adalah dasar sila Bandung kita telah menjadi kebulatan tekad bangsa-bangsa Asia Afrika sejak 15 tahun yang lalu. Indonesia melihat bahwa prinsip-prinsip tadi banyak mendapat ujian zaman, dan Indonesia bertekad melaksanakannya justru karena prinsip-prinsip tadi memang untuk menjawab ujian zaman itu. Tidak perlu diragukan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi dasar sila Bandung itu menurut huruf dan semangatnya. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-aligned tetap dijalankan. Non-alignment Indonesia justru untuk menjamin politik luar negeri bebas aktifnya. Dan bebas aktif yang dianutnya tidak berarti steril atau bertopang dagu terhadap masalah-masalah internasional. Dengan latar belakang itulah Indonesia memprakarsai konferensi menteri-menteri luar negeri baru-baru ini di Jakarta mengenai masalah Kamboja. Saya tidak akan menjelaskan lagi malapetaka yang menimpa Kamboja dan hasil-hasil konferensi itu. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa tujuan konferensi ini adalah untuk membantu menegakkan kedaulatan dan integritas yang menjadi hak sah bangsa Khmer, menghormati netralitas Kamboja yang berulang kali telah ditegaskannya, dan mencegah meluasnya peperangan di Asia Tenggara demi terwujudnya perdamaian wilayah itu yang menjadi hak bangsa-bangsa Asia Tenggara pula. Juga tidak perlu saya jelaskan bahwa apa yang disuarakan oleh konferensi Jakarta tidak lain adalah pelaksanaan jiwa piagam perserikatan bangsa-bangsa, di mana kita semua berusaha juga untuk melaksanakannya. Akhirul kalam, menjelang usia 25 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang ini, saya ingin mengulangi kepercayaan Indonesia kepada kebenaran dasar dan tujuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kepada tujuan peringatan 25 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu perdamaian, keadilan, dan kemajuan. Walaupun tidak selamanya berhasil, kami tetap menaruh kepercayaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Justru karena kami sendiri bersama-sama negeri Belanda dapat menyelesaikan sengketa Irian Barat secara adil melalui organisasi dunia ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua dan seluruh kelompok Asia Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah cuplikan video langka ya, cuplikan video sejarah Pak Harto ya, pidato Pak Harto atau Presiden Soeharto di markas besar PBB New York, Amerika Serikat ya. Ini tanggal 28 Mei tahun 1970 ya, waktu Pak Harto atau Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Amerika ya, ke Amerika. Jadi selain bertemu dengan Presiden, masuk Gedung Putih, Pak Harto juga sempat berpidato di markas besar PBB teman ya. Nah, waktu itu Pak Harto ditemani oleh beberapa tokoh waktu itu teman ya, seperti Ruslan Abdul Ghani, Adam Malik, dan lainnya teman ya. Waktu itu bisa kalian lihat di sana itu dalam video tersebut Pak Ruslan itu di belakang Pak Harto yang sedang berpidato ya. Waktu itu Pak Ruslan Abdul Ghani menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB teman ya. Nah, sekali lagi ini tanggal 28 Mei tahun 1970 teman ya, waktu Pak Harto kunjungan ke Amerika.
Jadi selain bertemu dengan presiden, Pak Harto juga menyempatkan diri ke kota New York untuk berpidato di PBB teman ya. Dalam pidato tersebut Pak Harto membahas tentang masalah Asia Afrika teman ya. Jadi ini pidatonya itu di depan tidak semua pemimpin dunia teman, tapi ini di depan para pimpinan atau wakil-wakil dari negara-negara anggota Asia Afrika teman ya, negara anggota Asia Afrika, dan pidato juga bertema tentang Asia Afrika teman ya. Jadi Indonesia itu bergabung dengan PBB itu sekitar tahun 1950 ya, atau 5 tahun setelah merdeka ya, atau setelah 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda ya, yaitu tahun 49. Kemudian tahun 50 Indonesia bergabung dengan PBB teman ya. Tapi Indonesia juga, dan menjadi anggota ke-60 ya, Indonesia itu menjadi anggota ke-60. Tapi Indonesia juga pernah sempat keluar dari PBB, yaitu tahun 65 ya, tahun 65, tahun 1965 sekitar Januari kalau nggak salah, dan bergabung kembali tahun 66. Jadi Indonesia itu satu negara yang pernah keluar dari PBB kemudian masuk lagi ke PBB teman ya. Karena waktu itu Pak Harto, karena kalau keluar dari PBB itu berarti keluar dari, kita itu tidak bisa bekerja sama dari luar ya teman ya. Tidak bisa bekerja sama masalah ekonomi dengan negara-negara lain ya teman ya kalau keluar dari PBB. Nah waktu itu Pak Harto, karena Pak Harto itu rencananya itu ingin membangun Indonesia dalam ekonomi, sosial ekonomi yang kuat, maka Indonesia itu harus bergabung lagi dengan PBB. Itu sekitar tahun 1966 Indonesia bergabung dengan PBB teman ya. Nah dalam pidato juga tersebut Pak Harto juga berpidato tentang konferensi Asia Afrika di Bandung itu teman ya. Kemudian ketentuan-ketentuannya teman ya. Dan selain ke markas PBB, Pak Harto juga sempat mengunjungi Disneyland Amerika Serikat teman ya. Jadi ke Gedung Putih, kemudian ke markas PBB, dan juga pernah ke Disney. Saya juga sudah upload videonya itu ya. Dan waktu itu untuk sekretaris jenderal PBB-nya yaitu dari Myanmar, yaitu Utan ya namanya teman ya. Sekretaris jenderal PBB atau sekjen PBB-nya waktu itu namanya itu Utan, yang berasal dari Myanmar ya teman ya. Ini saya dapatkan video ini atau video langkah ini dari arsip video PBB teman ya. Dari arsip video PBB saya dapatkan, dan pidatonya itu cukup panjang ya, sekitar kurang lebih 9 menit, hampir 10 menit ya. Sebenarnya itu 11 menit ya videonya, tapi saya potong-potong yang tidak penting teman ya. Jadi saya langsung terupin aja ke pidatonya Pak Harto. Oke teman, semoga bermanfaat videonya. Sekali lagi itulah cuplikan pidato Pak Harto atau Presiden Soeharto di markas besar PBB New York Amerika Serikat di depan para pimpinan negara-negara anggota Asia Afrika. Temannya sekali lagi ini tanggal 28 Mei tahun 1970 waktu beliau kunjungan ke Amerika Serikat. Saya juga sudah upload videonya teman ya. Kalian bisa tonton video sebelumnya. Pak Harto ada kunjungan ke Amerika bertemu dengan Presiden Amerika waktu itu Presiden Richard Nixon di Gedung Putih teman ya. Oke teman, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa lonceng juga untuk mendapatkan update atau video-video Pak Harto terbaru dari channel ini, karena di sini saya akan fokus terus mengupload video Pak Harto atau Presiden Soeharto atau masa-masa pemerintahan Presiden Soeharto di channel ini. Jadi bagi kalian yang, dan saya usahakan setiap hari mengupload video Pak Harto di channel ini. Jadi bagi kalian yang penggemar Pak Harto, pecinta Pak Harto, atau ya kangen-kangen masa pemerintahan Presiden Soeharto, atau ingin tahu lebih jauh lagi tentang video Pak Harto, video arsip Pak Harto, video langkah Pak Harto, maka channel ini akan sangat cocok buat kalian. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa lonceng juga agar kalian tahu ada notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Oke teman, sekali lagi terima kasih. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.